Ini dia kelemahan dan kelebihan membuat sticky milk secara dadakan atau dengan takaran per cup ya. Ini sebenarnya menurut aku justru nggak punya kelebihan apa-apa nih. Tapi mari tetap kita coba bahas ya. Mungkin agak panjang, tapi nggak apa-apa deh buat berbagi pengalaman ya. Yang pertama, kita mulai dari kekurangannya dulu nih. Itu udah pasti ribet dan membuat pelanggan akan menunggu lebih lama ya. Karena untuk mixernya aja membutuhkan waktu minimal kurang lebih 1 menit nih. Karena untuk adonan sticky milk itu kan harus dicampur secara sempurna supaya rasanya itu enak dan juga ngeblend ya. Yang kedua, udah pasti lebih ribet karena harus menakar bahannya satu persatu nih. Nggak bisa pakai ilmu perkiraan ya kalau misalkan mau hasil sticky milknya itu bagus dan konsisten. Nah, yang ketiga ini mungkin bisa bikin kita rugi ya karena membuat mini hand mixer kita itu jadi nggak awet karena mesinnya terlalu sering panas dan juga dipaksa ngaduk adonan sticky milk yang kental itu. Kelemahannya yang keempat, itu umumnya adonannya tuh akan menjadi lebih mudah longsor ya, karena adonannya tuh nggak ngeset seperti kalau misalkan kita diamin dulu di kulkas atau di suhu dingin. Ya, kecuali mungkin kalau misalkan kita pakai es batu dengan pecahan halus atau yang lebih kecil-kecil gitu ya. Dengan begitu nggak akan kelihatan longsor deh adonan sticky milknya. Yang kelima, kalau adonannya tuh mudah longsor, otomatis nggak jadi estetik lagi ya. Jadi mungkin akan mengecewakan pelanggan nih yang tadinya seneng pengen foto atau bikin story. Terus yang terakhir nih, kalau misalkan adonannya tuh mau dituang dari atas gitu, biasanya akan menyisakan sisa adonan di cup yang bakal kayaknya tuh sayang banget ya kalau menurut aku. Dan untuk kelebihannya ya paling cuma satu aja ya, yaitu menghindari resiko basi atau adonan rusak. Jadi kesimpulannya saran aku sih mendingan tetap bikin aja dulu dengan takaran porsi misalkan nih 100 gram dulu taruh di cup kayak aku gini ya. Dikeluarin aja dari tempat pendingin atau misalkan ada yang beli ya. Jadi lebih praktis dan juga bisa bertahan lama kok. Apalagi kalau kulkasnya dingin. Pernah sih aku eksperimen nyimpen adonan sticky milk dari resep yang aku buat, itu bisa sampai dengan 1 bulan loh, masih bagus. Jadi kembali lagi nih, buat sticky milk menurut aku itu enak atau enggak, hasilnya bagus atau enggak, itu tergantung resep dan juga pemilihan bubuknya ya, bubuk minumannya nih sebagai bintang utamanya. Jadi produk yang aku rekomendasiin coba aja deh dicek detailnya langsung dari keranjang aku yang di bawah.